Halo guys, ketemu lagi di channel Berkat HVAC, channel yang membahas segala sesuatu tentang sistem tata udara dan pendinginan, mulai dari sistem mekanikal, elektrikal hingga refrigerasinya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys. Oke guys, saat ini kita akan membahas tentang timer 1.3 pada sistem kelistrikan kulkas 2 pintu. Kita akan membahas tentang cara kerjanya dan bagaimana menganalisa kerusakan pada rangkaian listrik kulkas 2 pintu. Oke, yang pertama guys, kita bahas dari secara umum ya. Sistem kelistrikan kulkas 2 pintu biasanya menggunakan arus AC dan tegangan 220 hingga 240 volt. Pada sisi L positif atau biasa kita sebut L, rangkaian akan diparalelkan ke termostat dan door switch. Door switch ini berfungsi secara otomatis ketika kita membuka dan menutup pintu kulkas untuk menghidupkan lampu kulkas. Kemudian termostat berfungsi sebagai pengatur suhu pada kulkas. Cara kerja termostat akan kita bahas pada video selanjutnya ya guys. Selanjutnya dari termostat harus akan dialirkan ke timer. Nah, timer inilah komponen yang digunakan untuk pengaturan arus kelistrikan, apakah akan disambungkan ke rangkaian kompresor atau akan disambungkan ke rangkaian defrost heater. Oke guys, kemudian pada sisi negatif atau biasa disingkat N, kita sebut netral, rangkaian akan diparalelkan pada lampu defrost heater melalui thermofuse, evaporator fan, dan juga kompresor melalui relay BTC. Oke guys, seperti itu. Oke, sekarang kita fokus terhadap pembahasan timer 1.3 karena yang akan kita bahas sekarang adalah timer ini guys. Oke guys, timer 1.3 berfungsi untuk mengalirkan arus apakah ke pin 4 untuk menggerakkan kompresor ataukah ke pin 2 untuk menggerakkan defrost heater. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang kompresor. Kompresor adalah alat atau komponen yang digunakan untuk menghasilkan efek pendinginan dan pembekuan pada evaporator. Ini evaporator guys. Jadi dengan menggunakan kompresor maka refrigeran yang terdapat di kompresor dan pipa-pipa penghubung ke evaporator maupun kondensor, refrigeran akan dikompres secara terus-menerus guys sehingga menghasilkan efek pendinginan. Kemudian defrost heater. Defrost heater seperti namanya guys, heater panas, digunakan untuk memanaskan guys, memanaskan. Jadi posisi defrost heater itu ada di sini guys. Posisi defrost heater ada di bawah daripada evaporator ya guys. Jadi dia berfungsi untuk memanaskan evaporator. Untuk apa dipanaskan? Jadi guys, ketika kompresor terus bekerja berjam-jam akan timbul bunga-bunga es. Bunga-bunga es di evaporator sehingga ketika timbul bunga-bunga es di sini guys. Ini menyebabkan perpindahan panasnya tidak maksimal. Yang pertama, terus yang kedua menutup saluran udara dingin ke bagian bawah kulkas. Jadi bunga-bunga es itu kalau sudah kebanyakan tidak baik guys. Jadi dia harus segera dibuang. Itulah fungsi pemanas ini guys. Jadi pemanas ini akan diaktifkan untuk ini guys, mencairkan kembali es yang telah terdapat pada evaporator ya guys ya. Oke guys, itulah secara singkat evaporator, kompresor dan defrost heater ya guys ya. Nanti untuk lebih lengkapnya akan kita bahas guys. Sekarang kita akan membahas tentang timer 1.3, pin-pin yang terdapat pada timer 1.3 guys.
akan kita kumpas tuntas semua. Pin 1 guys, pin 1 kita lihat, pin 1 terhubung langsung ke defrost heater guys, defrost heater dan ke arus listrik. Kemudian pin 1 juga dirangkai secara paralel ke bimetal guys. Selanjutnya pin 2. Pin 2 terhubung secara seri ke bimetal, kemudian ke defrost heater thermofuse. Oke, kita bahas sedikit tentang bimetal. Mengapa harus ada bimetal? Apakah bimetal itu? Bimetal itu adalah komponen yang terdapat pada kulkas 2 pintu yang biasanya ini ditempelkan di evaporator tadi guys, di evaporator, dan dia bekerja berdasarkan suhu yang telah ditetapkan. Jadi dia dapat terhubung dan terputus guys. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya guys ya. Selanjutnya kita bahas tentang pin ketiga. Pin 3 terhubung langsung ke sumber listrik melalui termostat dan terhubung memiliki pin yang dapat dihubungkan ke pin 2 maupun ke pin 4 guys. Yang berikutnya yaitu pin 4. Pin 4 ini terhubung langsung ke kompresor dan diparalelkan ke evaporator fan ya guys ya. Di ke evaporator fan dan kompresor melalui overload sebagai safety-nya kompresor guys. Oke guys, bagaimana sih sebenarnya cara kerja timer 13 ini? Yang pertama, kita anggap timer 3 telah terhubung ke pin 4 guys. Timer 3 telah terhubung ke pin 4, jadi kita anggap sekarang harus disambungkan melalui stop kontak, harus disambungkan. Kemudian otomatis yang pertama hidup menyala secara bersamaan, yaitu motor timer dan juga kompresor dan evaporator fan. Oke, kita bahas satu persatu ya guys. Mengapa kompresor dan evaporator fan bisa menyala? Karena harus telah mengalir melalui termostat ke pin 3, ke pin 4, langsung dihubungkan ke overload, kompresor, evaporator fan, dan terhubung di sini dari bawah ini guys ya. Oke, terhubung langsung. Ini hidup ya guys ya. Ini akan hidup selama 8 jam guys. Mengapa ini bekerja selama 8 jam? Karena waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan pin 3 dari pin 4 ke pin 2 itu dibutuhkan waktu selama 8 jam. Itu berdasarkan apa guys? Itu berdasarkan kerja motor timer. Jadi guys, kita bahas ya guys. Jadi motor timer ini guys akan menyala ketika kita hidupkan dengan posisi seperti ini. Motor timer akan menyala karena dialiri arus listrik dari posisi 3 dan pin 3 dan pin 1 ya guys. Ini akan menyala terus menerus bersamaan dengan kompresor dan evaporator fan tadi ya guys. Ini menyala, ini menyala jika posisinya seperti ini, menyala. Dan motor ini guys akan menggerakkan tuas-tuas yang terdapat, bukan tuas sih, akan menggerakkan roda gigi yang terdapat pada timer. Nanti akan saya tunjukkan videonya setelah saya bongkar timernya guys ya. Di akhir video ini kita akan lihat guys. Jadi dia berputar dan memutar roda gigi. Kita tahu guys, roda gigi itu putarannya konstan karena konstannya juga ini motor listriknya. Jadi dia membutuhkan waktu selama 8 jam untuk memindahkan pin 3 dari pin 4 ke pin 2. Seperti itu guys. Jadi dia bekerja selama 8 jam. Kita bayangin guys, ketika dia bekerja selama 8 jam, maka evaporator akan sangat dingin dan timbul bunga-bunga es di sekitar evaporator. Seperti ini guys. Akan timbul bunga-bunga es di sekeliling evaporator tadi guys. Sekeliling evaporator tadi. Jadi ketika timbul bunga es di evaporator tadi guys, ini kan bekerja selama 8 jam, timbul bunga es, bimetal akan terhubung. Oke guys,
bimetal terhubung karena memanfaatkan sinyal suhu yang dingin pada evaporator tadi, minus sekian di bawah, minus sekian derajat Celcius ya guys ya, suhu pada evaporator. Kan bimetal ditempelkan di evaporator tadi. Ini evaporatornya, kita anggap dia sudah minus derajat Celcius, jadi bimetal terhubung. Kemudian pin 4, setelah 8 jam pin 4 akan terhubung ke pin 2. Oke, otomatis ketika posisi seperti ini guys, pin 4 terhubung ke pin 2, metal terhubung, maka defrost heater akan aktif guys. Defrost heater akan aktif dan kompresor akan mati seperti itu, dan motor timer juga akan mati guys. Motor timer akan mati seperti itu guys ya. Defrost heater akan menyala, kemudian defrost heater posisinya di bawah evaporator, akan memanaskan evaporator sehingga cair, esnya akan mencair guys. Esnya mencair. Ketika esnya mencair, ingat ya guys ya, ketika esnya mencair maka bimetal akan mendeteksi suhu telah naik. Ketika bimetal mendeteksi suhu telah naik, maka yang terjadi berikutnya adalah bimetal akan terputus. Jadi guys, ketika bimetal terputus, ketika ini masih dalam posisi menyambung pin 3 ke pin 2, ketika bimetal dalam posisi terputus, otomatis defrost akan mati guys, tidak berfungsi lagi sebagai pemanas. Dia hanya akan berfungsi sebagai konduktor seperti ini guys. Dia akan berfungsi sebagai konduktor. Jadi karena dia berfungsi sebagai konduktor, motor timer akan kembali menyala. Oke guys, di posisi ini evaporator fan juga tidak berfungsi, kompresor tidak berfungsi. Mengapa? Karena pin 3 masih terhubung dengan pin 2. Ini belum terhubung ya guys. Ketika motor timer berputar, menyala kembali, dia akan berputar selama 15 menit untuk memindahkan pin 3 dari pin 2 ke pin 4 guys. Oke, kita anggap setelah 15 menit maka pin 2 berpindah ke pin 4 guys. Seperti ini. Pin 2 berpindah ke pin 4, berarti motor tetap menyala, evaporator fan menyala, dan kompresor menyala. Defrost heater tidak berfungsi sebagai pemanas, hanya berfungsi sebagai konduktor. Seperti ini ya guys. Jadi telah kembali lagi ke posisi awal tadi guys. Ke posisi awal tadi, yaitu kompresor akan kembali bekerja selama 8 jam untuk kembali mendinginkan evaporator selama 8 jam, dan ketika evaporator sudah membeku, bimetal kembali terhubung, tetapi harus menunggu selama 8 jam. Kemudian pin 3 akan memutus pin 4, akan pindah ke pin 2 karena tadi sudah 8 jam. Demikian seterusnya guys, demikian seterusnya siklus ini berputar. Demikianlah seterusnya bekerja cara kerja kulkas guys yang diatur oleh timer 13. Mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman semua, mengapa defrost heater bisa berfungsi sebagai konduktor dan sebagai pemanas? Karena hal ini disebabkan karena perbedaan nilai resistansi antara defrost heater dengan motor timer. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya guys yang membahas teorinya.
Tetapi bagi teman-teman yang punya pengetahuan lebih, bisa juga berbagi di kolom komentar guys. Nah, jadi kira-kira seperti itu guys. Dengan mengetahui rangkaian listrik kulkas 2 pintu ini, kita dapat menganalisa kerusakan yang terjadi pada kulkas kita. Contohnya nih guys, jikalau lampunya padam sementara kompresor menyala, kita hanya perlu memeriksa sambungan paralel di sini atau memeriksa door switch atau memeriksa lampunya. Hanya seperti itu guys, kita tidak perlu memeriksa sampai thermal fuse atau timernya, tidak perlu guys, karena kita sudah jelas lihat sambungannya di sini guys. Nah, tidak akan mempengaruhi yang lain seperti itu. Contohnya juga jikalau evaporator fan-nya padam, kompresornya menyala, sudah pasti kita hanya periksa sambungan-sambungannya dan fan-nya itu sendiri guys. Kalau kompresornya menyala, kira-kira seperti itu guys. Dan jikalau terjadi pengeblokan di evaporator kulkas, berarti kita perlu periksa bimetalnya, kondensornya, dan juga timernya guys, karena dia saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya guys. Kita tidak perlu periksa kompresor karena tidak ada rangkaiannya yang menghubungkan kemari guys. Seperti itulah guys kira-kira cara menganalisa permasalahan yang terjadi pada rangkaian listrik kulkas 2 pintu dengan timer 13, dengan cara memahami cara kerja dari rangkaian itu sendiri, terkhusus memahami fungsi dari timernya guys. Dan selanjutnya guys, kita akan melihat video timer 13, struktur di dalamnya, bagaimana terjadi perpindahan antara pin 2 ke pin 4, dan kita lihat juga roda-roda gigi yang terdapat di dalamnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya guys. Halo guys, ini adalah timer 13 yang telah kita bahas skemanya tadi. Ini adalah bentuk aslinya guys. Ini merupakan timer 13 yang bentuk kecil ya guys ya. Masih ada jenis-jenis yang lainnya, tapi saya tampilkan yang ini guys. Kita akan bongkar bedah yang pin-pin yang saya maksudkan tadi guys. Kita lihat pertama guys, ini dia pinnya, pin 1, ini dia guys ya, pin 1, kemudian pin 2 guys, pin 2, pin 3, dan pin 4 sesuai nomor yang ini guys ya, 1, 2, 3, 4. Tadi kita sudah belajar guys, pin 1 dan pin 3 sumber listrik utama untuk menggerakkan motornya guys. Ini motornya guys. Oke. Pin 2 untuk menghidupkan defrost, pin 4 untuk menghidupkan kompresor. Kita mau lihat roda gigi yang di dalamnya seperti apa sih. Oke guys, ini sudah saya buka murnya guys ya. Nah, ini ada 4 mur. Kalau mau bukanya bisa dilihat guys di sini, di sini, di sini, di sini guys ya. Kalau yang ini guys, yang 2 ini ke cupnya guys, tempat dia menggantung seperti ini. Oke guys, sebelum kita bongkar, di sini ada lubang kontrolnya guys. Kita bisa melihat ini masih terpakai atau tidak tanpa harus membongkarnya, bisa lihat dari lubang kontrolnya guys ya, melihat itu roda giginya berputar atau tidak. Oke guys, kita bongkar langsung ya guys ya. Kita lihat bagaimana isinya. Oke guys, kita buka pelan-pelan ya. Sebaiknya ada kuku sih guys, kuku saya tidak ada, jadi sedikit susah. Nah, seperti ini dia guys. Seperti ini. Inilah penampakan pinnya guys. Yang saya bilang tadi, pin 1, pin 3 sumber listrik. Ini langsung mengarah ke sumber listrik ya guys. Pin 3 juga seperti itu guys. Dan pin 3 ini dapat berpindah-pindah ke pin 4. Ini pin 4 dan ke pin 2. Menggunakan apa guys ya? Ini ada roda giginya, sudah kelihatan jelas kan?
Sudah kelihatan jelas ya guys, ada giginya. Ini dia guys, berputar sini kemari. Oke, kita tes dulu guys bagaimana perputarannya guys ya. Kita akan lihat bersama-sama guys. Ya, kita hubungkan ya guys ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini ke pin 1 ya guys, pin 1, kemudian ke pin 3 guys. Kita gunakan jumper yang aman ya guys ya. Ya, jadi teman-teman guys semua bisa ngelihatnya. Ini sih sebenarnya timer ini bekerja ya guys. Kita lihat ya guys, kita colokkan sekarang. Oke, kita lihat supaya dia oke. Ya guys, sudah kita hubungkan guys. Sekarang kita hubungkan ke sumber listrik. Terlihat ya guys, terlihat kalau dia berputar ya guys ya. Seperti itulah guys, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya dia berpindah ya guys. Oke guys, untuk melihat perpindahannya mungkin kita tidak lagi sambungkan ke sumber listrik ya guys. Kita buat secara manual saja, oke? Kita akan lihat secara manual bagaimana sih sebenarnya dia bisa berpindah. Oke, kita cabut ya guys. Ini dia. Ya. Oke, wah ini kelihatan ya guys ya. Dia ini seperti roda gila ya. Diameternya tidak sama, jari-jarinya tidak sama ya guys. Kemarin lebih tinggi, lebih jauh kemarin ya guys. Kita akan coba ya memindahkannya supaya tidak penasaran. Oke, kita lihat dulu guys sebelumnya supaya saya beri panduan untuk memutarnya ya. Nih kelihatannya dia ini berlawanan arah jarum jam. Kalau kita memutar, ini seperti ini, dia berlawanan arah jarum jam. Oke, kita putar pelan-pelan, kita dengarkan. Lihat, tadi dia terhubung pin 3 ke pin 4. Ayo, kita putar lagi. Ya, panjang guys. Inilah sebenarnya membutuhkan waktu sekitar 8 jam guys, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Masih terhubung dengan pin 4 ya guys. Sudah kecil sedikit ya. Oke, ini dia lihat dia sudah di ujungnya guys ya, ujung diameter terbesar, dan ketika dia sedikit lagi berputar, iya dia pindah ke pin nomor 2 ya guys ya. Jadi ketika dia berpindah ke pin nomor 2, otomatis arus akan segera mengalir guys ke kompresor. Guys, kelihatan jelas ya guys ya. Nah, kita lihat bagaimana dia perpindahannya ke pin 4. Tetap berlawan arah jarum jamnya guys. Iya guys, ternyata tadi pin 4 di sini, pin 4 nya berpindah kemari, dan pin 2 nya jatuh ke bawah ya guys, karena ini pun diameternya lonjong ya guys ya. Seperti itulah guys, berdasarkan perputaran ini tadi, roda giginya semua yang di dalam itu mungkin kelihatan. Next time kalau ada waktu kita akan review lagi. Dia memutar sehingga terjadi perpindahan. Di posisi seperti ini guys, kompresor akan menyala ya di pin 4. Di posisi tadi defrost itu yang hanya sedikit putarannya,
depositor akan menyala di pin 2 tadi guys. Mungkin seperti ini saja guys yang bisa saya sampaikan tentang timer 13. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah untuk menambah pengetahuan mengetahui cara kerjanya juga ya. Ini pelan-pelan saja guys. Ya, ada yang ketinggalan ya, kita belum masukkan ini guys. Oke. Oke, ya, disemprot klop ya guys ya. Oke. Guys, dan komponen yang sekecil ini bisa mengendalikan kulkas ya guys ya, kelistrikan kulkas. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.